Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat, ibunda semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita coba ingin menghitung nikmat Allah taala, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Ta'ala cuma meminta kita bersyukur saja, ya. Ketika kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau benar-benar bersyukur kepadaku, firman Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambahkan, ya. Dan itu harapan kita semua. Dengan nilai bersyukur, mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu barokahnya, pintu kebaikannya, dan Allah Ta'ala menambah setiap karunia kepada kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau, kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, ibunda semua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya semua, Bu? Alhamdulillah, ya. Ini bulan Muharram, insyaallah mudah-mudahan imannya tambah meningkat, Bu, ya. Iya, lagi puasa kan, Bu, ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, silahkan kita buka halaman 121, ya. Kita akan membahas dari kitab Ahbabullah, ya, karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masuk golongan yang ketujuh, ya. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Sebelum kita masuk pada tema, ya, tentang tawakal, kira-kira mana tawakalnya apa nih, Bu? Tawakal itu apa maknanya? Apa makna tawakal? Berserah diri. Ada nggak makna yang lain selain berserah diri? Bertawakal kepada Allah. Apa kira-kira maknanya selain berserah diri kepada Allah? Apa maknanya? Pasrah. Pasrah secara totalitas kepada Allah. Baik. Ada makna yang lain enggak? Menyerahkan semua hasil terakhir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita berbuat, tugas kita berikutnya apa yang terakhir, Bu? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan hasil terakhirnya, endingnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan apa? Tawakal, ya. Baik, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 159. Ya, silakan Mbak Nadia, mungkin bisa dibaca, ya. Dari sebelah sana. Dari Mbak Sali. Bu, siapa, Bu? Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Iya, silakan Bu Dwi dibaca artinya, Bu, ya. Baik. Baik. Ali Imran 159. Tenang aja, Bu. Iya, terjemahannya aja, Bu. Iya. Baik. Silakan Bu Dwi dibaca terjemahannya, Bu. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam putusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik. Di ayat ini, ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Maka disebabkan karena rahmat Allah. Rahmat itu apa maksudnya, Bu? Rahmat Allah?
kasih sayang Allah ya. Jadi karena kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala, kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut ya. Jadi orang diberikan sifat lemah lembut ya, itu adalah karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau pada sesuatu yang baik itu tolong kita nisbatkan kepada Allah ya. Kita bisa terbangun sholat tahajud semata-mata karena izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menjalankan puasa sunnah hari ini, maka katakanlah bahwasanya kita bisa puasa sunnah hari ini semata-mata karena rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semua aktivitas kebaikan kita nisbatkan kepada siapa, Bu? Kepada Allah ya. Jadi kalau yang baik-baik itu sebut nama Allah Ta'ala aja deh ya. Kita bisa ta'lim, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa melakukan aktivitas yang baik semata-mata karena izin dan rahmat dari Allah. Tetapi kalau kekurangan, kesalahan, yang kita salahkan siapa, Bu? Bu, diri kita sendiri ya. Makanya mungkin kita sering mendengar ada orang ceramah seperti gini, Bu. Biasa di ujung ceramahnya sering orang mengatakan gini, segala kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasulnya ya, Bu ya. Tetapi segala kekurangan, kekhilafan itu adalah berasal dari mana? Dari kekurangan, dari kekhilafan, dari kelemahan, dari kedhaifan kita sebagai manusia ya. Karena kan manusia bisa benar, bisa apa? Bisa salah ya. Tetapi yang namanya kebenaran itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ayatnya udah jelas, Bu. Nggak boleh ditafsirkan yang aneh-aneh, Bu ya. Surat Al-Maidah ayat berapa, Bu? 51 Ibu ya. Paham kan, Bu ya? Kan sekarang tuh ada ya menafsirkan yang aneh. Padahal ayatnya udah jelas, Bu. Tafsirannya udah jelas. Tidak boleh memilih pemimpin yang bukan Islam. Ya. Syarat pemimpin itu apa, Bu? Muslim. Ya, Bu ya. Itu ayatnya udah qat'i, udah jelas, Bu. Tidak boleh memilih pemimpin selain daripada pemimpin yang akidahnya sama, yaitu akidahnya Islam. Ya, Bu ya. Ayatnya udah jelas, Bu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita harus imani 100% Ibu ya. Tapi apa yang menjadi statement manusia, ucapan manusia bisa benar, bisa apa, Bu? Bisa salah. Tapi kalau qala Allah, qala Rasul itu pasti kebenaran mutlak ya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa, Ibu ya? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ya, namanya ilmu itu sebenarnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana saja dia datang, ibu harus terima, Bu. Selama yang disampaikan itu kebenaran, yang tidak keluar dari Al-Qur'an, tidak keluar dari apa, Bu? Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, berarti kalau kebaikan itu kita nisbatkan kepada siapa, Bu? Kepada Allah ya. Kita sandarkan, kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau kekurangan, kekhilafan, kedhaifan kita kembalikan kepada siapa, Bu? Diri kita sebagai manusia. Mungkin karena kita mengikuti hawa nafsu kita, pemikiran kita, ibu-ibu, yang keluar daripada pemikiran yang benar ya. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlaku apa, Bu? Berlemah lembut ya, bisa bersikap yang baik, bisa bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasul. Wahai Muhammad, seandainya engkau bersikap keras kepada mereka, engkau bersikap terlalu keras kepada mereka, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Berarti Islam itu harus disampaikan dengan cara gimana, Bu? Dengan cara lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik ya. Mari kita lihat di dalam sirah misalnya, ibu-ibu ya, di dalam sejarah disebutkan dalam Al-Qur'an, ibu-ibu, ada seorang raja, ibu-ibu, yang paling zalim yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa namanya raja itu, Bu? Fir'aun ya, Bu ya. Fir'aun itu kan orang yang paling zalim, Bu. Bahkan pernah mengklaim dirinya sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ini kata Fir'aun. Ya. Baik. Ketika Allah Ta'ala mengutus Musa alaihi salam, Nabi Musa, untuk mendakwahi Fir'aun, apa firman Allah Ta'ala, ibu-ibu? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah wahai Musa di hadapan Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Bayangkan orang yang kafir saja, orang yang ingkar kepada Allah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk ucapkan gimana, Bu? Yang lemah lembut ya. Jangan berucap yang kasar ya, Bu ya. Karena kalau ucapan yang kasar biasanya orang kenapa, Bu? Akan bukan malah simpati, ibu, mungkin akan menjauh dari kita, Bu ya. Tapi ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, itu yang sangat besar kemungkinan orang bisa menerima sebuah kebenaran ya. Terkadang kebenaran itu, Bu, sama, ibu ya, yang disampaikan oleh A, oleh B sama, Bu. Tetapi terkadang mungkin metodenya saja yang berbeda.
ketika disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, mungkin lebih bisa diterima ibu-ibu, ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang gimana, Bu? Yang keras, ya Bu, ya, mungkin bisa orang menjadi apa, Bu? Agak susah menerimanya ibu-ibu. Ini kembali terkadang kepada metode penyampaian, ya, metodologi menyampaikan sebuah dakwah. Dan ini diambil dari ucapan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, faqula lahu qawlan layyina. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kita dengan keluarga mungkin ada perbedaan, apalagi perbedaan sifatnya fikhiyah, Bu, ya, bukan perbedaan yang prinsip dalam Islam, bukan perbedaan akidah, tolong ketika menyampaikan hal-hal yang sifatnya kita ada perbedaan, sampaikanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Faqula lahu qawlan layyina. Jadi ucapkan dengan ucapan yang gimana, Bu? Lemah lembut. Karena yang lemah lembut insya Allah itu lebih mudah diterima, apalagi itu sebuah kebaikan dan kebenaran, ya. Kemudian di sini, Bu, Allah Ta'ala sebutkan ada 4 kunci kesuksesan di dalam membangun sebuah pergaulan, ibu-ibu. Mungkin bisa ditulis ini, ibu. Ada 4 kunci membangun sebuah pergaulan, ibu-ibu, ya, membangun sebuah hubungan baik atau pergaulan, ibu-ibu. Pertama, ibu-ibu, ya. Sudah, Bu? Ya, Ustaz ulangi sekali lagi, ada 4 kunci ketika ingin membangun sebuah hubungan, ya, baik dengan orang lain, ya, atau membangun sebuah komunikasi yang baik dengan orang lain. Pertama adalah, ya, memiliki sifat pemaaf, ibu. Memiliki sifat apa, Bu? Pemaaf. Jadi ini yang pertama, Bu. Kunci di dalam membangun sebuah hubungan baik, sebuah interaksi, Ibu, itu harus memiliki sifat pemaaf, ya. Terlebih mohon maaf kalau kita berbicara mungkin dalam skup rumah tangga, suami dan istri itu harus memiliki sifat maaf, ya. 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 Tentu pasangan kita mohon maaf Ibunda tidak ada yang sempurna, ya. Pasangan kita memiliki sekian banyak kelebihan, tetapi juga mungkin memiliki kekurangan, ibu-ibu. Sisi kekurangan, mungkin kekurangan pada perilaku, akhlak, dan seterusnya. Tolong kita bisa mensikapinya dengan lebih memiliki sifat al-afu. Al-afu itu memaafkan, ya, Bu, ya. Kan terkadang ada orang, Bu, ya, namanya orang hidup, ya, Bu, ya, mungkin pas terucap mungkin pikiran lagi Bu, lagi stres, ya, kemudian mungkin keluar ucapan terkadang yang Bu? Yang agak sedikit keras nadanya, ibu-ibu. Tolong itu lebih dimaafkan, ibu-ibu. Fa'fu anhum. Karena kalau kita nggak punya lapang hati, ibu-ibu, untuk memaafkan, ibu-ibu, kita nanti akan mudah merasa, Bu, kalau ada orang sikap orang nggak baik, kita langsung merasa gimana, Bu? Merasa kecewa, ibu-ibu, ya. Kesal mungkin, ibu-ibu, ya. Tapi maafkanlah, ya. Pertama ini, ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu, ya, dalam membangun hubungan itu, ibu-ibu, yang paling baik itu adalah istaghfir lahum, selalu mintakan ampunan kepada Allah, doakan yang terbaik, ya, selalu memohonkan ampunan dan kebaikan untuk yang bersangkutan. Ini yang kedua, ibu-ibu, ya. Rasulullah SAW mencontohkan gini, ibu-ibu, ya. Dulu kan Rasul pernah berdakwah ke Taif, ibu-ibu, ya. Taif itu, ibu-ibu, kurang lebih jaraknya dari Mekah itu sekitar 50-60 kilo, ibu-ibu. Jadi Rasul datang ke Taif itu harapannya mudah-mudahan orang Taif ini mau beriman kepada Allah, ya. Tapi ternyata begitu sampai di Taif, Rasul dihadang oleh satu kampung, Bu. Kemudian Rasul diapain, Bu? Dilempari, ibu-ibu. Sampai beliau Muhammad terluka, ibu-ibu, ya. Kemudian beliau berteduh di sebuah pohon sambil merintih kesakitan, menahan sakit yang beliau alami Rasulullah SAW. Datanglah malaikat penjaga gunung, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, apa yang kau minta? Aku ini utusan Allah, kata malaikat ini. Aku ini utusan Allah. Apa yang kau perintahkan kami saat ini kami akan laksanakan. Kalau seandainya gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini engkau perintahkan agar aku membalikkan kepada mereka, kami akan lakukan itu, wahai Rasulullah SAW. Bayangkan ini tawaran dari siapa, Bu? Malaikat, ya. Kita mungkin kalau disakitin sama orang, Bu, ya, kemudian ada orang yang mau membela kita, mungkin kita akan mengatakan ya udah dihabisin aja sekalian gitu, ya, Bu, ya. Rasul apa kata beliau, Bu? Wahai malaikat, ya, aku harapkan mudah-mudahan, ya, di antara mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tua mereka belum beriman, nanti mungkin anak-anak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dipikirkan oleh Rasul apa, Ibu? Jaka apa, Bu? Jangka panjang, ibu-ibu, ya. Dia tidak berpikir dalam waktu yang singkat, tapi beliau lebih pikirkan ke depannya, Bu. Kalau sekarang mungkin mereka belum menerima saya, mudah-mudahan suatu saat mereka menerima.
Kalau sekarang mungkin dakwah kita belum diterima ibu-ibu, kita yakin mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin bisa diterima apa yang kita sampaikan ibu-ibu. Ini dibutuhkan sebuah kesabaran sebenarnya ibu-ibu. Dalam segala hal ini memang harus sabar, ya. Termasuk mendidik keluarga, mendidik anak-anak ini memang membutuhkan apa, Umi? Ya, kesabaran ibu-ibu ya. Istaghfir lahum, senantiasa mintakan ampunan dan kebaikan untuk mereka. Baik, yang ketiga dalam membangun hubungan baik itu adalah yang ketiga, prinsipnya adalah ambillah keputusan dengan dasar bermusyawarah, ya. Ambillah keputusan dengan dasar apa, Bu? Bermusyawarah, ya. Kan perlu berkomunikasi yang baik, bermusyawarah. Ketika mengambil keputusan nggak boleh mengambil keputusan sendiri, tapi bermusyawarahlah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, Ibu, supaya hasilnya insya Allah lebih maksimal, ya. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita bisa amalkan ini, Ibu, ya. Kata Rasul, "Manadima manistakharallah wastasyaran nas", ya. Tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah dan orang-orang yang beristikharah, ya. Bermusyawarah kan berarti meminta apa, Bu? Meminta saran, meminta pendapat. Kalau istikharah berarti melaksanakan sholat apa, Bu? Istikharah, ya. Nah, seringkali istikharah ini diidentikan dengan sholat mencari apa, Bu? Cari jodoh, ya, Bu, ya. Ini Bu Ratna kayaknya diamalin terus ya, Bu Ratna, ya, Bu, ya. Bu, udah diamalin nggak, Bu Ratna? Iya, tapi nggak buat cari jodoh aja. Iya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bu, istikharah itu apa saja? Bu Ratna untuk apa saja istikharah ini, Bu? Selain buat jodoh, Bu, apa, Bu? Ya, setiap kita ada pilihan, namanya mau ke situ. Pokoknya setiap ada 2 pilihan. Iya, kita kan kalau namanya sesuatu yang sangat mendesak sekali, kita bisa melakukannya di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Baik, istikharah tadi ya, Bu. Sampai sebegitunya. Baik, jadi istikharah itu diperbolehkan walaupun di waktu terlarang, Bu. Iya. Waktu yang terlarang itu kan ada 5, Bu, ya. Tidak boleh sholat sunnah itu di waktu 5, Bu. Jadi sholat sunnah mutlak tidak boleh, Bu, di waktu 5 ini, Bu. Pertama, setelah sholat subuh. Tidak boleh sholat sunnah mutlak, Ibu. Yang kedua, ketika terbit matahari, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika tergelincir matahari. Ketika matahari benar-benar berada di tengah-tengah, Bu, ya. Kalau dia condong ke barat itu, Bu, udah masuk waktu zuhur. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah, Ibu, tengah-tengah langit itu, Ibu, itu namanya waktu zawal, Ibu, ya. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah setelah sholat asar, ya, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang kelima yaitu ketika terbenamnya matahari, ya. Ada berapa waktunya, Bu, yang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, Bu? 5, Bu, ya. Pertama setelah subuh, ya. Yang kedua apa, Bu? Ketika terbit matahari. Yang ketiga ketika tergelincir matahari. Kemudian yang keempat adalah ketika setelah sholat asar, dan yang kelima ketika terbenamnya matahari. 5 waktu ini, Bu, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah yang punya sebab, Ibu, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, kan punya sebab tuh, Bu, ya. Atau kayak tadi Bu Ratna bilang sholat istikharah ada sebabnya, Ibu, maka diperbolehkan walaupun di waktu yang terlarang tadi, Ibu, ya. Jadi sholat sunnah yang punya sebab diperbolehkan walaupun di 5 waktu yang terlarang tadi, ya. Baik, jadi ambillah keputusan itu dengan gimana, Bu? Dengan bermusyawarah, ya, Bu, ya. Baik, tidak akan pernah menyesal, kata Nabi, orang yang bermusyawarah dan orang yang beristikharah. Istikharah itu artinya, Bunda, minta yang terbaik. Kita nggak tahu dalam hidup ini apa yang terbaik, Ibu, ya. Bahkan sampai dulu kata para ulama itu, Ibu, sahabat itu, Bu, dalam mengambil setiap keinginan atau ketika menginginkan sesuatu, Bu, diawali dulu istikharah. Dia nggak tahu, Bu, mana yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makna daripada istikharah. Jadi istikharah itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk meminta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, prinsip yang keempat, ya, Bu, ya, dalam membangun hubungan yang baik itu, Ibu, adalah yang keempat, Bu, ketika sudah mengambil keputusan, Ibu, tolong bertawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah membulatkan tekad, sudah mengambil keputusan, Bu, maka tugas kita, Ibu, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, Ibu. Insyaallah, Bu, kalau kita lakukan hal ini, Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sukses, Ibu, dalam segala hal, ya. Pertama, Ibu, memiliki sifat pemaaf, Ibu. Kemudian, Bu, doakan yang bersangkutan, Bu, dengan kebaikan, Bu. Yang ketiga, Ibu, adalah mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, ya. Kemudian yang keempat adalah kalau sudah diambil keputusan, Bu, apa, Bu?
serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat kami bertawakal, ya Bu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau seperti doa pagi dan petang itu Bunda, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Biasanya Rasul membacanya 7 kali, 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mungkin kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Dan mohon kita amalkan ini Bunda, di pagi hari dibaca 7 kali, di sore hari dibaca berapa kali Bu? 7 kali ibu ya. Mohon diikuti ibu-ibu ya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, kita ulangi sekali lagi. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, baik, arti dari doa ini adalah hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Ya, hasbiyallah sudah ditulis. Hasbiyallah, ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Ta'ala ya. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri, bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Rabb ya, pemilik arsy yang agung ya. Ustaz ulangi sekali lagi. Hasbiyallah, sudah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Apa maknanya tadi Bu? Ya. Hasbiyallah apa maknanya Bu? Cukuplah bagiku apa? Allah, ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Rabb pemilik arsy yang agung, ya. Yarhamukillah. Baik, itu bisa dicek nanti di surah At-Taubah di ayat yang terakhir Ibunda ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baik, sudah ya. Baik Mbak Sali, bisa dibaca ayat berikutnya Bu Sali, halaman 122. Jika Allah menimpakan kemudahan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-An'am ayat 17. Baik. Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 17, jika Allah menimpakan kemudaratan. Bu, apa kemudaratan itu Bu? Apa yang dimasukkan dengan kemudaratan Bu? Sesuatu yang tidak kita inginkan ibu-ibu ya, kemudaratan namanya ibu-ibu ya, seperti sakit misalnya ibu-ibu, termasuk itu adalah alladzi yadur ya, sesuatu yang membuat kita menjadi tidak ingin hal itu Bu ya. Maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila manusia ditimpa kemudaratan ibu-ibu, kesulitan, kemudaratan ibu-ibu, tidak ada yang bisa melepaskan dari kemudaratan ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah taala mentakdirkan kebaikan kepadamu, maka Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti kebaikan, keburukan, atau sesuatu yang kita senangi dan kita tidak senangi, semua bersumber dari mana Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu termasuk dalam bagian iman apa namanya Bu? Iman kepada apa Bu? Bu, iman yang terakhir itu iman kepada apa namanya Bu? Takdir, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita sukai, yang kita senangi, ataupun yang tidak kita sukai. Takdir yang baik atau takdir yang buruk itu semua adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam adab kita kepada Allah Ta'ala ibu, kalau yang baik-baik sekali lagi ibu sandarkanlah kepada Allah.
Tetapi kalau itu adalah sebuah keburukan, itu adalah mungkin karena sebab diri kita sebagai manusia, ibu-ibu ya. Ini adab kita sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Walaupun semuanya sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, yang tidak baik, yang kita senangi, yang tidak kita senangi, semua dari mana, Bu? Dari Allah Ta'ala, Bu. Tetapi di dalam komunikasi kita sehari-hari, Bu, kalau yang baik katakanlah Ta'ala dari Allah Ta'ala, tapi kalau yang tidak baik itu kembali kepada siapa, Bu? Kepada diri kita sebagai manusia. Kan ada doanya Rasulullah SAW, ibu-ibu, al khairu kulluhu biyadik, ya, segala yang baik itu adalah bersumber darimu ya Allah, yang baik-baik itu adalah karenamu ya Allah, tetapi yang buruk itu adalah tidak kembali kepadamu ya Allah Ta'ala, tapi kembali kepada kami sebagai manusia yang penuh dengan kealfan dan kekhilafan, ibu-ibu. Itu sebenarnya, ibu, adab kita berbicara dengan Allah Ta'ala, adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun semuanya adalah pasti di situ adalah ada kehendak siapa, Bu? Allah. Baik, buruk, senang, susah itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kita beradab, dalam berdoa kepada Allah, baik itu disampaikan karena Allah, tetapi kalau yang kurang disampaikan karena siapa, Bu? Karena diri kita sebagai manusia, ya, Bu ya. Baik, berikutnya Ibu siapa nih? Bu Siska, silakan Bu Siska. Dan kamu tidak dapat menghendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rob alam semesta alam. At-Takwir ayat 29. Baik, Bunda, ini maksudnya apa, Bu, ayat ini, Bu? Berarti kehendak manusia itu, Bunda, tidak terlepas juga dari ketentuan Allah Ta'ala, ya, Bu ya. Ibu bisa datang ke sini, Ibu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang punya keinginan dari rumah tadi, Ibu, niat untuk ta'lim, Ibu. Tapi siapa yang menggerakkan kita, siapa yang mentakdirkan kita, Ibu, yang memudahkan kita ke sini, Bu, semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Bu ya. Yang memudahkan kita untuk qiyamul lail, Bu, memang kita sudah punya niat, Ibu, sebelum tidur udah berniat, ya Allah, kepingin nanti qiyamul lail. Udah ada niatan tuh, Bu, ya. Baik, ketika sudah ada niatan, keinginan, Ibu, kita terbangun, Ibu, kita terbangun itu juga di situ ada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasya'una illa yasha'allah. Apapun yang kau kehendaki, di situ juga ada kehendak Allah. Berarti selalu berbarengan, Ibu. Ada kehendak manusia, ada juga di situ apa, Bu? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan, Ibu, yang namanya takdir itu berarti, Bu, perlu usaha atau tidak perlu usaha, Ibu? Bu, yang namanya takdir itu, Ibu, perlu usaha enggak, Ibu? Perlu usaha, Ibu. Sehingga takdir itu rahasia Allah Ta'ala, Ibu. Bu, ada nggak yang mengetahui rahasia takdirnya, Ibu? Ada yang tahu, Bu, takdirnya, Bu? Nggak ada, Ibu. Karena memang takdir itu rahasia Allah Ta'ala, Ibu, ya. Nah, tugasnya manusia kan, Ibu, berusaha yang terbaik, berikhtiar yang terbaik. Yang penting jangan aneh-aneh aja ikhtiarnya, Ibu. Kan ini sekarang banyak fenomena ikhtiarnya aneh, Ibu, ya. Ada yang menggandakan apa, Bu? Menggandakan uang, ya, Bu, ya. Itu mohon maaf, Ibu, itu ada penipuan semua itu, Ibu, ya, Bu ya. Dan anehnya, Ibu, udah jelas itu unsur penipuan, Ibu, justru didukung oleh orang yang mohon maaf memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, Ibu, ya, Bu ya. Nah, di situ kita yakin, Ibu, kalau Ustadz perhatikan, Ibu, ada dua fenomena yang kita perhatikan ini, Ibu, yang terjadi di masyarakat kita secara umum, Ibu, ya, dengan banyak peristiwa sekarang akhir-akhir ini, Ibu ya. Pertama, Ibu, betapa dangkalnya akidahnya umat Islam. Betul nggak, Ibu? Bu, akidah itu, Ibu, urusan paling penting loh, Ibu, akidah itu, Ibu. Karena urusannya keimanan, Ibu. Akidah itu berbeda dengan kita membahas fikih, Ibu. Akidah itu berbeda dengan membahas hadis, Ibu. Akidah itu, Ibu, prinsip di dalam diri kita sebagai seorang mukmin itu akidah, Ibu. Ya, Bu ya. Makanya Ibunda, kenapa dulu Rasul itu mengajarkan akidah sampai 13 tahun di kota Mekah, Ibu. Jadi ayat yang turun di Mekah itu, Ibu, kebanyakan ayat tentang apa, Bu? Akidah, ya, Bu ya. Meluruskan pemahaman akidah yang benar. Orang kalau akidahnya benar, Ibu, insya Allah nggak ada bakalan ada dukun, Ibu. Nggak bakalan mempercayai sesuatu yang apa, Ibu, ada unsur kesyirikannya kepada Allah, Bu. Kalau dia itu memiliki akidah gimana, Bu? Yang benar. Tapi kalau akidahnya nggak benar, Ibu, ya udah, Bu. Dengan mudah dia mengikuti apa yang menjadi terlihat secara kasat mata, Ibu, ya. Kan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kan namanya khariqul lil adah, Ibu. Khariq lil adah, ya. Tapi kalau terjadi hal itu, Ibu, dari orang yang soleh, orang yang baik, Bu, disebut dengan karomah, ya. Dan karomah itu, Ibunda, tolong tidak bisa dipamer, Ibu, ya.
Orang memiliki karomah lalu dia panggil kawan-kawannya, tolong deh lihat karomah saya ini, saya tunjukkan sesuatu, itu nggak bisa ibu. Karena karomah itu ibu tidak boleh dipertunjukkan, tidak boleh dipertontonkan bu. Ya. Tetapi kalau keluar dari orang yang Muhammad ibu jauh dari Allah Ta'ala, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal hadis Rasulullah SAW ibu, maka bukan karomah namanya ibu, tetapi itu adalah sya'wadah namanya ibu. Bisa adalah perkara-perkara yang dibuat oleh siapa bu? Syaitan, ada unsur kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan uangnya banyak itu bu ya. Itu ternyata sebagiannya ada yang benar uangnya, tapi ada juga uangnya apa bu? Ya palsu, nauzubillah ya bu ya. Baik, itu fenomena pertama ibu. Betapa dangkalnya akidah apa bu? Umat Islam ibu. Kemudian yang kedua ibu, fenomena yang kedua, ternyata orang itu seringkali mencari jalan yang pintas ibu. Betul nggak bu? Ya, karena ingin cepat sukses, cari jalan yang gimana bu? Jalan yang pintas. Sesuatu yang pintas ibu pasti tidak baik ibu, karena harus berproses segala hal ibu ya. Baik, ayat hadis berikutnya bu. Ya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya jika manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah atasmu. Dan kalaulah mereka berkumpul agar dapat mendatangkan sesuatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah atasmu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Baik, ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Bu, hadis ini semakin menguatkan akidah kita, kekuatan keyakinan kita ibu, menguatkan keyakinan kita bu. Bu, kalau seandainya manusia berkumpul ya, ingin memberikan manfaat kepada kita bu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi berarti ibu, semua adalah karena siapa bu? Izin Allah Ta'ala bu ya. Jadi manusia tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin siapa bu? Izin Allah Ta'ala. Sebaliknya ibu, mau sebanyak apapun manusia mau meneror, mau membuat mudarat kepada kita ibu, mereka tidak bisa membuat mudarat kecuali hal itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang rame-rame sekarang itu bu, yang mengupload video tentang penghinaan agama itu bu. Buni namanya bu, Buni ya. Siapa namanya bu? Ibu Buni namanya kalau nggak salah ya bu ya. Ibu siapa namanya bu? Itu di medsos rame loh ibu itu. Bu Buni kalau nggak salah namanya bu. Siapa namanya bu? Nadia. Bukan Nadia, bukan Buni. Siapa namanya? Bunian. Iya ibu Bunian ya. Dia kan yang paling pertama mengupload itu statement yang menista surat Al-Maidah itu ibu ya. Minta maaf ya bu ya. Berarti dia sadar juga bu ya. Tetapi ya udah kedung menyakiti umat ya bu ya. Tapi sebenarnya tidak pantas sih ibu yang non muslim menafsirkan ayat Al-Quran ibu. Itu nggak pantas juga sih bu ya. Terlepas misalnya dari penistaan agama bu ya, menafsirkan ayat Al-Quran nggak pantas sih ibu. Karena yang pantas menafsirkan Al-Quran siapa ibu? Ya orang yang ahlinya bu ya, ahli tafsir ibu yang memberi tafsiran Al-Quran bu ya. Oh gitu alasannya. Tapi sekolah 9 tahun tidak menjamin orang bisa memahami tafsir loh Bu Eli. Iya Buti nggak dapat hidayah. Kalau dia itu adalah kebaikan itu ya pasti dapat hidayah kan Bu ya. Bu ingat berarti ibu-ibu pendidikan tidak menjamin seorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bu? Hidayah itu Allah Ta'ala berikan Bu kepada siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Oleh karenanya ibu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan hidayah ini Allah Ta'ala jaga ya. Kita diberikan hidayah ini dijaga ya, dan mudah-mudahan meninggal dunia masih dalam keadaan beriman dan berislam ibu. Karena tidak sedikit terkadang ibu ada orang ibu udah dikasih Islam, udah dikasih iman, malah ibu sebelum meninggal dunia murtad dari agamanya. Ya, ada nggak ibu? Bu ada nggak bu? Ya, ada bu ya. Islam awalnya keluarganya Muslim, tetapi ibu sebelum meninggal dunia murtad, keluar dari Islam dan meninggal dunia dalam keadaan apa bu? Dalam keadaan murtad, na'udzubillah, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya Bu, silakan Mbak Ratna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Al-Imran 100. Baik,
berarti bertawakalnya kita, berserah diri kita, semua keputusan terakhir itu kembali kepada otoritas Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Jadi karena itu hendaklah karena Allah lah saja orang-orang mukmin bertawakal, berserah diri, ya, menyerahkan semua hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan berikutnya, Bu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Baik, ayat berikutnya, Bu. Disambung ayat berikutnya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pertolongan selain aku, Al-Israel. Baik. Bu, berarti orang yang bertawakal itu, Bu, berarti dia benar-benar menjadikan Allah Ta'ala sebagai Rabbnya. Dia tidak menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan, Ibu, ya. Makna wakil itu artinya, Bunda, adalah orang yang tempat kita berserah diri, tempat kita memohon pertolongan disebut dengan wakil namanya, Ibu. Ya, makanya Ibu kan ada istilah mewakilkan. Bu, kenapa kita mewakilkan sesuatu, Ibu? Misalnya, Ibu, ya, kita punya kayak orang mau menikah misalnya, Ibu. Misalnya walinya dia tidak bisa, Bu, hadir, kan bisa dia mewakilkan kepada orang lain. Kenapa kita mewakilkan, Ibu? Iya, karena kita berhalangan. Orang yang diwakilkan itu, Ibu, karena kita percaya kepada dia, Ibu. Kita serahkan semuanya, Ibu. Berarti hukum yang mewakili dan diwakili sama nggak, Ibu? Hukumnya sama, Bu. Sehingga kalau ada orang yang menikahkan seorang wanita, Ibu, dia statusnya dia adalah sebagai wakil dari walinya, sah nggak pernikahannya, Ibu? Sah. Contoh misalnya, Ibu, ada orang tua, Ibu, dia tidak bisa mewalikan putrinya, Ibu. Lalu dia amanahkan kepada seseorang, Pak, tolong deh jadi wakil untuk menjadi wali untuk anak saya. Ketika dia mewakilkan, kata wakil, saya mewakilkan perwalian ini kepada Anda, berarti hukumnya sama, Ibu. Lalu ketika orang ini mewakilkan pernikahan ini si perempuan ini, sah nggak pernikahannya, Bu? Sah, karena dia mewakilkannya, Ibu. Berarti mewakilkan itu hukumnya apa, Bu? Sama. Sama halnya kayak gini, Ibu. Contoh yang lain, Ibu. Kita mungkin kita ada keperluan, Ibu. Kita tidak bisa hadir, Ibu. Lalu kita meminta wakil yang datang untuk mengambil apa yang menjadi amanah tadi, Ibu. Maka hukum wakil dan yang diwakili ini adalah sama di dalam hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang yang dijadikan wakil itu berarti, Ibu, dipercaya 100%. Dan Allah Taala itu, Ibu, adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tempat kita bergantung, tempat kita berserah diri, tempat kita memohon itu hanya totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa, Bu? Wakil. Ya, Bu, ya. Baik, ayat berikutnya, Bu. Bukanlah Allah sekelilingnya hamba-hambanya, namun mereka menakuti dengan sembahan-sembahan selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, Waalaikumsalam. Silahkan, Bu. seorang pun pemberi petunjuk baginya. Az-Zumar ayat 36. Baik, Az-Zumar ayat 36. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bu, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Bukankah Allah Taala cukup melindungi hamba-hambanya? Namun mereka menakutimu dengan sesembahan selain Allah Taala. Jadi orang-orang musyrik itu menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Itulah makna, Ibu, sering kita mendengar mungkin muqaddimah dari penceramah atau para ustadz, Ibu, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, Bu, tidak ada yang bisa menyesatnya lagi. Jadi kalau orang sudah dikasih petunjuk dan kuat petunjuknya, Ibu, susah untuk digoyahkan akidahnya, susah digoyahkan itu hidayah itu, Ibu. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau orang sudah disesatkan oleh Allah Ta'ala, Bu, walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, Ibu, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada yang bersangkutan, Ibu. Jadi walaupun dinasihati nama MUI, Bu, MUI itu mental, Ibu. Ya, Bu, ya. Ini artinya, Ibu, memang susah berarti untuk mendapatkan apa, Bu? Hidayah Allah SWT. Karena memang sudah diapain, Bu? Disesatkan, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Berarti, Ibu, masalah hidayah itu, Ibu, adalah hal yang paling istimewa yang Allah Ta'ala berikan. Syukur, Ibu, kalau kita diberikan hidayah
ya, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya Bu, silakan Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baik, ayat berikutnya Bu, sambung Bu. Allah Ta'ala berfirman, iya. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita Bu bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup. Maha Hidup itu bahasa Arabnya apa Bu? Hidup itu apa Bu? Maha Hidup Bu bahasa Arabnya Al-Hayyu. Ya, Al-Qayyum yang Maha mengurus dan mengatur. Makanya Hayyu dan Qayyum itu kan selalu disebutkan bersamaan Bu. Ya Hayyu, ya Qayyum. Iya, silakan Bu. Ya Hayyu, ya Qayyum. Apalagi Bu sambungannya Bu? Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Itu nama Allah Ta'ala Bu selalu disebutkan. Apa makna ya Hayyu tadi Bu? Yang Maha Hidup. Berarti Bu, Allah Ta'ala itu Ibu yang pertama dan terakhir. Dia yang hidup, tidak akan mengalami yang namanya apa Bu? Kematian Ibu ya. Kalau makhluknya Ibu akan mengalami apa Bu? Kehancuran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi seluruh nanti Bu ketika terjadi hari kiamat Ibu, seluruh makhluk ini akan apa Bu? Binasa, akan hancur semua Bu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa tinggal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bu yang namanya Allah Ta'ala Al-Hayyu. Al-Hayyu itu apa artinya Bu? Al-Hayyu yang Maha Hidup, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kematian ya. Baik, berikutnya Bu, silakan Bu Puri. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka keluar pergi dari sini, sebagian mereka mengaku siasat di malam hari mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan. Allah menulis siasat yang mereka ambil di malam hari itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai Tuhan. An-Nisa ayat 41. Baik Bu, manusia itu di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan sebenarnya Ibu ya. Mohon ditulis Ibunda. Ada 3 pembagian manusia di dalam Al-Quran. Pertama namanya Ibu mukmin, orang-orang yang mukmin. Mukmin itu Ibu, Waalaikumsalam warahmatullah, beriman secara lisan, beriman secara hati, dan praktek kehidupannya. Mukmin namanya Ibu. Beriman secara lisan, beriman secara hati, dan juga beriman secara perilaku atau dalam praktek kehidupannya Bu. Beriman kepada Allah. Mukmin namanya Bu ya. Yang kedua Ibu, namanya kafir. Apa namanya Bu? Kafir. Kafir itu Ibu ingkar secara lisan, ingkar secara hati, ingkar secara perbuatan. Kafir namanya Bu. Paham Bu? Baik. Apa orang kafir tadi Bu? Kafir itu Bu ingkar secara lisan, ingkar secara hati, dan juga praktek kehidupannya Bu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang sulit diidentifikasi itu Bunda namanya Bu munafik. Munafik ini Ibu, dia secara lisan mengatakan beriman Ibu, tetapi hati, pikiran dan perbuatannya adalah Bu, hati, pikirannya Bu, perbuatannya Bu, justru Ibu ya ingin menghancurkan Islam. Hati, pikirannya, perbuatannya ingin menghancurkan Islam. Baik Bu ya. Ada berapa golongan manusia Bu? Ada 3. Pertama mukmin. Mukmin ini jelas Bu. Jelas dia insyaallah Ibu. Jelas hidupnya, jelas pemikirannya, jelas Islami kehidupannya Ibu. Pemikirannya jelas, hatinya jelas Ibu. Ini namanya mukmin.
dan dia selalu berupaya Bu mengikuti kebenaran dan kebaikan ibu-ibu. Ini orang namanya mukmin ibu-ibu ya. Yang kedua Bu, namanya orang kafir. Jelas Bu orang kafir ibu-ibu. Nah, orang yang ketiga ini namanya apa Bu? Munafik. Munafik ini ibu-ibu di zaman Nabi SAW udah ada ibu-ibu ya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya ibu-ibu. Biasanya Bu kalau orang munafik ini ibu, dia lebih dekat dengan orang Yahudi, lebih dekat dengan orang kafir dibandingkan dekat dengan orang Muslim. Lebih banyak membela kepentingan orang kafir dibandingkan membela kepentingan orang Islam. Ya Bu ya, namanya apa Bu? Munafik. Coba kita lihat ibu-ibu yang membela orang kafir ternyata ada. Di satu umat Islam bersatu untuk apa Bu? Untuk memilih pasangan yang Muslim, memilih pemimpin yang Muslim. Ada saja yang mohon maaf ibu-ibu yang membela hak orang kafir, membela kepentingan orang kafir ibu-ibu. Makanya susah ibu, padahal namanya al-wala wal bara itu jelas Bu. Wala kita hanya kepada orang beriman, loyalitas kita kepada orang beriman Bu, tapi harus berlepas diri dari orang apa Bu? Kafir. Dalam masalah berbisnis silahkan ibu-ibu. Dalam masalah kita membangun hubungan baik sosial sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari silahkan kita boleh bermuamalah baik dengan orang-orang di Islam Bu. Tetapi ada yang prinsip dalam agama Bu, dalam masalah akidah ibu-ibu itu udah ada patokannya, udah jelas ibu-ibu ya. Makanya Bu kalau orang munafik ini ibu-ibu adalah lebih dekat kepada orang kafir, lebih mencintai orang kafir dibandingkan mencintai apa Bu? Orang Islam. Lebih banyak membela kepentingan orang kafir dibandingkan membela kepentingan apa Bu? Kepentingan Islam. Ya Bu ya. Ini disebut dengan apa Bu? Al-munafik. Dulu di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ibu-ibu. Ya. Karena ibu-ibu dia menjadi mata-matanya orang kafir ibu-ibu, dia memata-matai ibu-ibu Rasulullah apa yang diperbuat, apa yang dilakukan Bu. Lalu mereka sampaikan kepada orang kafir ibu-ibu. Jadi mereka lah yang selalu mencari kelemahan umat Islam, ya Bu ya. Makanya sekarang ibu-ibu wujudnya itu ibu-ibu bisa dalam bentuk pemikiran liberal lah ibu-ibu. Itu yang paling nyata ibu-ibu, ya Bu ya. Yang banyak mengkritisi Al-Quran, mengkritisi sunnah Nabi, sekarang justru mereka-mereka ini ibu-ibu. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai apa Bu? Jaringan Islam apa Bu? Liberal ibu-ibu ya, padahal Islam tidak ada istilah liberal ibu-ibu, betul nggak Bu? Apalagi dibilang Islam liberal ibu-ibu ya, dan mereka Bu berani mengeluarkan statement ibu-ibu yang jelas bertentangan dengan apa Bu? Al-Quran dan apa Bu? Hadis. Berani lah ibu-ibu ya Bu ya, bahkan sampai berani menginjak Al-Quran ibu-ibu ya, karena dianggap Al-Quran ini ibu sama dengan buku apa Bu? Buku yang Ustadz pegang ini ibu ya. Al-Quran sama Bu, seperti kertas yang biasa boleh diinjak-injak ibu. Padahal bagi orang yang beriman ibu, Al-Quran itu di atas segala-galanya ibu. Bahkan sampai para ulama Bu, kalau ibunda punya buku di rumah Bu, tolong Al-Quran itu ditaruh di paling atas ibu, jangan ditaruh di bawah Bu. Ya, salah satu bentuk kita menghormati apa Bu? Al-Quran. Bahkan mungkin dulu kita diajarkan oleh orang tua Bu, kalau pegang Al-Quran disuruh apa Bu? Sampai disuruh Bu di apa Bu? Dipeluk gitu Bu ya, kalau kita berangkat ngaji. Bahkan kalau kita ngaji itu disuruh pakein apa Bu? Disuruh pakein apa namanya Bu? Ada alas di sini ibu. Itu salah satu bukti kita ingin menghormati apa Bu? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Baik, silakan Bu berikutnya Bu. Siapa sekarang nih Bu? Meti. Meta ya. Meta, silakan Bu Meta. Baik, Bu. Baik, surat Al-Anfal ayat 61. Bu, sikap orang beriman kepada orang kafir itu jelas, Bu. Orang beriman, Bu, kalau diajak berdamai, Bu, harus dia berdamai, Ibu. Artinya, Ibu, umat Islam itu, Ibu, tidak boleh mencari musuh. Ibaratnya kayak apa, Ibu? Kayak lebah, Ibu ya. Lebah itu apa, Ibu? Lebah, Bu. Bu, lebah itu apa, Bu? Filosofinya lebah apa, Bunda? Bu, filosofinya lebah apa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa filosofinya lebah kira-kira Bu? Pertama Bu, apa lebah itu Bu? Filosofinya apa Bu? Apa Bu? Pernah lihat lebah nggak Bu Ratna? Bu, bekerja keras, baik. Selain bekerja keras apa Bu Ratna? Bu, lebah itu mengeluarkan apa Bu? Madu. Madu itu rasanya apa Bu? Manis. Berarti Bu, orang mukmin itu Ibu selalu yang diucapkan yang baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, itu kan nahal Ibu ya. Baik, yang kedua Ibu, lebah itu apa Bu? Filosofi yang kedua Ibu. Bu, lebah Bu.
Yang dia makan pun juga yang manis-manis, yang bagus-bagus ibu-ibu. Itu lebah ibu-ibu. Kalau dia mau mabuk, kalau dia makan korma ibu-ibu, kalau dia hidup di padang pasir, di daerah padang pasir, kan makannya korma banyak ibu-ibu. Rasa lebahnya pun, rasa madunya pun juga ada aroma-aroma madu, aroma apa bu? Kormanya ibu-ibu. Kalau dia di sini mungkin makan apa misalnya buah apa gitu ibu-ibu, terkadang terasanya ada seperti apa sesuai yang dia makan bu. Dan selalu yang dimakan adalah sesuatu yang baik, yang bagus ya bu ya. Baik, apalagi filosofi yang ketiga ibu-ibu? Bu, apa filosofi lebah yang ketiga bu? Bu apa Bu Eli? Bekerja sama ibu-ibu. Dia tidak sendiri tapi bu bekerja sama ibu-ibu. Berarti seorang mukmin ibu-ibu tidak bisa hidup sendiri ibu, tapi dia membutuhkan orang lain ibu-ibu. Yang ketiga, yang keempat ibu-ibu, lebah itu bu kalau ada hinggap di sebuah dahan bu, dahannya tidak akan pernah apa bu? Pernah rusak ibu-ibu. Berarti walaupun gede itu apinya bu, gede bu apa namanya? Tempatnya bu tidak akan membuat dahan menjadi rusak ibu-ibu. Berarti apa ibu-ibu? Ya namanya lebah selalu hadir di sebuah masyarakat, di sebuah tempat mendatangkan apa bu? Kebaikan dan tidak pernah merusak ibu-ibu. Itu filosofi lebah. Baik, yang berikutnya bu, yang sesuai dengan yang kita bahasnya apa bu? Lebah apa filosofi yang terakhir ibu apa bu? Bukan. Iya, pada poin yang ini nih bu. Apa tadi yang kita baca bu? Berdamailah dengan mereka kalau mereka mau berdamai bu. Berarti bu orang beriman tuh gimana bu? Bapak Mbak Nadia? Dia tidak akan pernah menyakiti kalau tidak disakiti. Ya, dia tidak akan pernah menyerang kalau tidak diserang ibu-ibu. Selama mereka berbuat baik, kita harus berbuat baik. Ingat ibu-ibu, selama orang kafir itu baik sama kita bu, kita harus baik ibu-ibu. Ya bu ya. Tapi kalau mereka udah bersikap yang aneh-aneh ibu-ibu, berarti kita harus punya perhitungan ibu-ibu. Itu orang beriman bu. Apa-apa bu? Tinggalin aja ya bu ya. Berarti kalau dia berbuat baik bu, harus kita berupaya baik. Ini bu, ini firman Allah Ta'ala ibu. Ini kepada orang yang kafir aja ibu, kita disuruh berbuat baik ketika mereka ingin berdamai dengan kita bu. Baik, berikutnya bu, silahkan bunda. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran 159. Ya, baik. Mungkin kita lanjutkan ibunda, mungkin dibuka agak kita lompat ibu-ibu, kita masuk dalam hadis-hadis ibu-ibu. Halaman 128 ibu-ibu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Silakan Bu Eli. Hadis dari Anas bin Malik, halaman 128 Bu. Sama enggak halamannya dengan Ustadz? Kalau di USA 128 bu. Kalau di ibu 129 bu ya. Yang artinya bu, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bu. Ya, baik silakan Bu Eli. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ketika itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga, sedangkan setan menyingkir darinya. Lalu setan lain berkata, bagaimana tindakanmu dengan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga? Baik, ini hadis sahih Imam Tirmizi. Bu, setiap kita keluar dari rumah tolong ucapkan doa ini ibu. Tolong ditandai ini ibu ya. Ucapannya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setiap kita keluar dari rumah ibu. Supaya dalam perjalanan itu ibu kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya ibu bismillah tawakkaltu 'ala Allah? Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan apa bu? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ucapkan ini ibu, maka akan dikatakan kepada orang tadi ibu ya, ketika diucapkan kamu telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, sedangkan setan akan menyingkir dari dirinya. Jadi ketika dia sudah mengucapkan ucapan tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik, hadis berikutnya bu, Mbak Nadia silahkan bu. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sungguh kalian akan dilimpahkan rezeki sebagaimana burung yang
Bu, berarti tawakal itu ibu dikaitkan dengan apa Bu? Dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berikhtiar, seorang sudah berusaha, kemudian dia bertawakal kepada Allah, akan diberikan jaminan apa Bu? Rezeki oleh Allah taala. Ibaratnya seperti apa Bu? Kata Rasulullah SAW. Baik. Seperti seekor burung ibu, ketika dia keluar dari sarangnya pagi hari ibu, dalam keadaan apa Bu perutnya Bu? Dalam keadaan kosong ibu, dalam keadaan lapar ibu. Kemudian sore harinya balik ke sarangnya Bu, dalam keadaan perutnya gimana Bu? Dalam keadaan kenyang. Artinya ibu, tawakal itu bunda digandengkan dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bertawakal, tapi tawakal benar ibu ya, yang sudah berusaha maksimal, sudah berikhtiar maksimal, dia tawakal kepada Allah, Allah taala pasti akan memberikan jaminan apa Bu? Rezeki sebagaimana Allah taala menjaminkan rezeki bagi seekor burung ya Bu ya. Baik, berikutnya Bu, ini hadis yang populer ibu, namanya hadis apa namanya? Ukasyah ya ibu ya. Baik, tolong dibaca Bu Dwi ya, silakan Bu Dwi. 70.000 orang 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian beliau beranjak dan masuk ke rumahnya. Lalu orang-orang berdebat tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa itu. Sebagian mereka berkata, boleh jadi mereka adalah yang bersahabat dengan Rasulullah. Sebagian mereka berkata, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keislaman dan tidak menyebutkan Allah. Mereka pun menyebutkan yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan bersabda, apa yang sedang kalian perdebatkan? Jadi rupanya para sahabat berdebat ini ibu tentang ucapan Nabi, siapa sih yang 70.000 orang yang dari umatnya akan diberikan jaminan ya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab ya. Baik, berikutnya. Lalu mereka memberi sambutannya dan beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak bertaifur atau berpesimis dengan adanya ramalan burung, serta orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Baik. Bu, di sini dijelaskan dari 70 berapa Bu? 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah Ta'ala yadkhulunal jannah, mereka masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Ta'ala dan tanpa mengawali dengan siksaan ibu. 70.000 itu ibu kata Nabi SAW, bukan mereka orang-orang yang bersahabat dengan Nabi, artinya tidak mesti sahabat Nabi ibu. Kemudian yang kedua, tidak mesti orang yang terlahir dalam keadaan apa Bu? Islam dan tidak syirik kepada Allah Ta'ala, tidak mesti ibu. Tetapi ibu karakteristiknya ibu disebutkan ada 4 di sini ibu. Pertama adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah ya. Baik. Pertama Bu, orang-orang yang tidak minta untuk diapain Bu? Diruqyah. Bu, yang dimasukkan tidak minta diruqyah bunda yang meminta terus ibu ya. Yang apa Bu, yang ada orang yang sedikit-sedikit ingin diruqyah, sedikit-sedikit ingin diruqyah Bu, bergantung ibu ya Bu ya. Bu, tetapi kalau ruqyah yang syar'iyah ibu diperbolehkan ibu ya Bu ya. Ya baik, gini bedanya Bu. Ruqyah syar'iyah ibu adalah ruqyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW ya Bu ya. Ada namanya ruqyah syar'iyah, karena itu ada di bukunya Bu. Contoh ruqyah syar'iyah, doa-doanya ruqyah syar'iyah. Berarti ibu tidak ada unsur apanya Bu? Syiriknya kepada Allah. Kalau ruqyahnya yang gair syar'iyah ibu, contohnya ibu, mohon maaf ibu, ada unsur-unsur selain daripada ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dia mohon maaf disyaratkan menyembelih sesuatu ibu. Mungkin dia punya syarat lah ibu ya, mandi dengan kembang, mungkin kembang warna apa gitu ibu ya. Ada syarat-syaratnya ibu. Berarti ini bunda ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Bu. Kalau ruqyah yang syariah ibu, dia hanya mendoakan, membaca doa yang ada dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, diniatkan mudah-mudahan dengan ayat yang dibaca ini Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada si fulan ya Bu ya. Ini namanya ruqyah yang syariah, tidak ada unsur apanya Bu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua ibu ya, yang termasuk orang yang mendapatkan jaminan itu kata Nabi SAW adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai ibu. Kai itu ibu
Kai itu ibu berobat dengan besi yang dipanaskan ibu. Ya Bu ya. Kai itu Bu, mungkin kalau Ustadz pernah dapat informasi di Arab Saudi Ibu, salah satu metode pengobatan yang Bu, pengobatan yang berat, ada orang punya penyakit berat Ibu, itu jadi besi dipanaskan Ibu, lalu nanti ditempelkan di bagian badan yang ada keluhan sakitnya Ibu. Mungkin ada yang tulang, kan orang sekarang sering merasakan di sini tulangnya apa namanya Bu? Bukan Mbak Nadia, apa sih namanya Bu, yang orang lama-lama kalau dia duduk tuh di sini kayak sakit banget Ibu. Bukan. Mungkin ada kropos. Olinya sudah ini kering. Olinya sudah kering Ibu. Apa Bu namanya Bu? Wah, osteoporosis luar biasa. Baik. Ya itulah ada penyakit itu Bu ya. Bu, itu di Arab Saudi Ibu bisa diobatin dengan besi yang dipanaskan oleh Bunda. Tapi yang tentu yang melakukan orang ahli Ibu. Itu nanti tinggal dipanaskan Ibu dalam berapa aja, tapi sakit memang Ibu. Ya. Nah, karena ada unsur menyakitkan itu Bunda dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya Bu berobat namanya kai. Atau mungkin Bunda kalau pernah lihat film-film Romawi misalnya Bu, ya, zaman-zaman dulu perang Ibu, kan mereka kalau ada yang kena luka Ibu, mereka kan dipanaskan besi Ibu, lalu besinya diapain Bu? Ditempelkan pada yang luka. Itu namanya al-kai, berobat dengan kai. Ya, baik Bu. Ya, berobat dengan apa Bu? Kai. Kai itu Ibu berobati Bunda karena ada unsur menyakitkan Ibu, ya. Baik, ini yang Bu yang kedua. Yang ketiga Ibu, orang-orang yang tidak tiarah. Tiarah itu Ibu, orang-orang yang pesimis dengan sesuatu Ibu. Melihat sesuatu Ibu, aduh, jangan-jangan nih hari ini hari yang nggak baik nih. Ya. Atau mungkin kalau apa Bu, ada benda tertentu Ibu, dia yakini Bu, kalau dia seperti ini Ibu, akan menjadi hari yang sial baginya Bu. Itu namanya tiarah namanya Bu. Bu, kalau bahasa kita apa Bu namanya Bu? Bu, kalau di kita apa Bu namanya Bu? Apa Bu? Bukan ada orang yang beranggapan Bu, misalnya Ibu nih Bu, kalau orang nabrak kucing misalnya Bu, nabrak kucing nih Bu, ya mungkin tahayul ya Bu ya. Kalau dulu di zamannya Nabi namanya tatayur. Dulu Ibu begini Bu, jadi dulu kalau orang jahiliyah itu Bu mau bepergian, mereka siapkan burung merpati Ibu. Kalau burung merpatinya ke arah kanan pas diterbangkan, oh berarti hari ini baik untuk bepergian. Tapi kalau burung merpatinya ini mengarah ke arah sebelah kiri, berarti hari ini hari yang tidak baik untuk bepergian. Jadi mereka Bu mencari ada waktu baik, ada waktu yang tidak baik Bu. Namanya tiarah Ibu. Orang-orang yang tidak melakukan tiarah Ibu. Jadi tidak boleh Bu bertakhayul. Mungkin kalau bahasa kita Bu ya, bertakhayul Ibu ya. Sami mawon Bu, itulah mungkin Bu. Hari baik Bu. Ya Bu ya. Berarti kalau ada hari baik berarti ada hari yang gimana Bu? Bu, mafhumnya Ibu kalau kita bilang, oh ini hari baik, berarti kalau ada hari baik berarti ada hari yang gimana Bu? Yang sial kan Bu. Nah, menganggap sial itu yang disebut dengan tiarah Bu, nggak boleh ya. Baik, yang keempat Ibu, ciri mereka yang Bu, orang-orang yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 golongan Ibu ya, ya insyaallah dijamin oleh Allah taala melalui lisan Rasulullah SAW, dijamin juga tanpa dihisab ya. Pertama Bu, orang yang tidak minta diruqyah. Kedua adalah orang yang tidak Bu berobat dengan kai. Yang ketiga Ibu, orang yang tidak takhayul atau tatayur, pesimis. Dan yang keempat adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat ibunda, mungkin itu yang kita bisa bahas pada pertemuan hari ini terkait seputar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hari ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah. Tolong ibunda kalau lagi berpuasa perbanyak doanya Bu ya. Karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doakan keluarga, doakan orang tua, doakan sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya, silakan. Mas siapa namanya? Mas Arif? Sebentar dulu karena mau diliput pas bertanya Bu, sebentar dulu Bu. Mas Arif? Tunggu Pak Ustadz, saya pakai lipstick dulu. Mau disiarkan di TV mana nih Pak Ustadz? Ada YouTube ya? Di YouTube. Pak Ustadz punya YouTube channel loh. Sebentar dulu Mbak Siska ya, Bu Siska.
Iya, Pak Arif, di mana Mas Arif? Ayo naik sebentar Mas Arif ya. Ini kita udah masuk pertanyaan ini. Ya, sesi pertanyaannya. Biar ibu-ibunya bisa di shoot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Bu. Masya Allah, ibu-ibu semangat ibu-ibu ya. Tunggu sebentar dulu, Bu. Iya. Apa nama YouTube channelnya, Pak? Ada di Hujah, dia masuk Hujah kayaknya ini, Hujah. Itu banyak ceramah-ceramah bagus juga di situ, Bu. Ya Kelapa Gading kalau nggak salah. Al-Hujah namanya. Pak Ustadz, ini kita pertanyaannya harus Enggak, boleh di dalam tema ataupun di luar tema, silahkan. Pak Ustadz, saya mau izin dulu. Oh iya, baik Mbak Sali. Baik, silakan Pak Arif, ibu-ibunya ada yang mau bertanya, mungkin bisa diambil ya, di show dulu ibu-ibunya, silakan. Kenapa? Oh, enggak apa-apa, yang penting ada ininya. Baik. Ya. Baik, tahan di situ Mas Arif. Ibu Siska mau bertanya, silakan Bu Siska. Pertanyaannya Pak Ustadz, Baik. saya mau menanyakan bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz mengenai metode membaca Al-Quran Al-Barqi. Al-Barqi, baik. Itu alternatifnya dari Iqra ya, katanya Iqra. secara global Lebih cepat. menggunakan Al-Barqi, dan selama ini Al-Quran yang kita gunakan itu Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berbeda dengan yang digunakan di Timur Tengah. di Arab, Baik. di luar selain Indonesia. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sebenarnya metode belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an pasti pada setiap masing-masing metode ada plus ada minusnya, Bu ya. Baik. Ustadz jujur belum pernah melihat bagaimana metode Al-Barqi ini, tetapi yang Ustadz dapatkan informasi dia lebih cepat programnya dibandingkan dengan Iqra. Karena Iqra itu kan ada Iqra 1, ada Iqra 2, ada Iqra 3 sampai Iqra 6 ya Bu ya. Mungkin untuk jangka waktu memang agak lama ini Bu ya. Kalau Al-Barqi ini sepertinya yang Ustaz pahami Bu, berdasarkan informasi dia ingin mempercepat, jadi supaya lebih cepat dipahami dan lebih cepat dipraktekkan. Kalau memang metode ini bagus, saya silahkan Ibunda bisa pakai, nggak ada masalah ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, Ustaz mengenai Rosem namanya Bu, model penulisan Al-Quran memang berbeda Bu. Cetakan dari Arab Saudi, mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia itu berbeda, ya. Itu banyak perbedaannya. Makanya kalau kita udah biasa menggunakan mushaf Indonesia, kalau bisa gunakanlah mushaf Indonesia kalau mau lancar. Karena memang kita sudah terbiasa dengan mushaf Indonesia. Tapi kalau ibu sudah pernah memakai Al-Quran dari Timur Tengah, dari Madinah, maka lanjutkan dengan Al-Quran yang dari Madinah. Karena dia model penulisannya pasti sama dengan yang ada di Madinah. Tapi kalau cetakannya Indonesia, itu model Rosem namanya Bu, model tulisannya itu adalah berbeda dengan apa Bu? Dengan tulisan yang ada dari mushaf Madinah. Tapi tulisan aja, tetapi Muhammad Bunda tidak merubah makna dan tidak merubah arti dari Al-Quran tersebut. Cuma beda model penulisan saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan ibu yang lain, sama-sama Bu Siska. Silakan Bu yang lain. Silakan Bu Eli. Atau tulisan yang Ustaz? Sebenarnya Al-Barqi itu adalah lebih mengarah kepada metode bacaan dan cara menulis mungkin. Ya, jadi rosemnya, bacanya biar lebih cepat dia bisa baca, kemudian juga metode cara menulisnya juga. Qiraati itu sebenarnya masing-masing metode ada ininya, Umi, ada cara baca, hampir semua sebenarnya cara baca, ada itqan, ada Al-Barqi, ada apa tadi juga Bu, ada qiraati, ada tartil namanya juga Bu, semua itu metode cara baca sebenarnya Bu.
Ya, ada yang menekankannya pada sisi makharijul huruf, menekankannya pada masalah tajwid. Ada yang kalau ngaji anak itu ada yang menggunakan nada-nada Bu ya, karena anak-anak kan senang terkadang kalau dilagukan ya, dikasih kayak nada-nada Ibu. Itu sebenarnya metode sebenarnya Ibu. Tujuannya sama sebenarnya, ingin Bu supaya orang itu bisa mudah memahami Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini Ibu sudah pakai Al-Barqi atau apa dipakai Bu? Oh, di sekolah anak-anak. Insya Allah Bu, mungkin itu tujuan supaya lebih mempercepat sebenarnya Bunda ya. Baik, silakan ada yang lain Bu. Silakan Bu Eli. Mau tanya Ustaz, cara sholat sih sebenarnya anak saya, sholat saya lihat kita waktu itu sholat di luar, Baik. terus berjemaah, tapi karena tempatnya itu musola kecil gitu, Hmm. jadi sebelumnya sudah ada yang sholat, jadi ada imamnya laki-laki, dan di belakangnya itu perempuan. Terus saya ikut jadi masbuk gitu. Yeah. Anak saya juga mau masuk gitu. Nah, Baik. terus dia sih masih nunggu sampai, biasanya yang saya tahu dia itu kalau masuk itu langsung tepuk pundak si imam, dia ikut gitu. Nah tapi saat itu kayaknya dia nunggu tempatnya karena kan kecil. Nah tapi kan dia kan udah tahu kalau itu masbuk gitu, dan maksudnya itu lagi berjemaah gitu. Tapi dia tetap tepuk gitu, dia tetap tepuk pundak si imam, terus dia ikut sholat lagi. Itu gimana ya? Apa dia perlu kan saya bilang, kamu perlu tepuk lagi nggak ya? Karena kan si imam udah tahu kalau dia karena kan dia udah tahu kalau dia jadi imam, karena sebelumnya udah ada 2 orang gitu. Baik. Sebenarnya Bu, menepuk itu hanya berlaku kalau orang baru saja masuk untuk jadi makmum. Tapi kalau sudah ada makmum yang lain Ibunda, maka tidak perlu memberikan tepukan atau isyarat untuk untuk diberikan kepada imam ya. Bahkan mohon maaf Ibunda, kita berdiri saja di samping imam itu sudah jadi udah menjadi langsung kita menjadi makmum ya. Orang tanpa menepuk aja diperbolehkan loh Bu ya. Misalnya nih ada orang yang sholat ya, mungkin sholat ya Bu ya, dia lagi masbuk, kemudian kita masuk ingin jadi makmum bagi dia, tanpa kita menepuk saja itu diperbolehkan ya. Bahkan beberapa mazhab mengatakan orang yang tidak memberikan menepuk atau isyarat tadi adalah sah dia punya sholat dan tidak menjadi suatu keharusan Bu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi cukup yang pertama saja. Itu kan dia nggak akan mengeraskan bacaan saat perpindahan rakaat kan. Iya, sebenarnya Umi, kalau imam itu ngerti sholat ibu-ibu, dia harus tahu Bu, kalau posisinya di rokat pertama dan kedua, berarti dia masih menjaharkan bacaan. Tapi kalau dia di rokat yang ketiga, rokat yang keempat, berarti dia bacanya diapain Bu? Disirkan pada sholat zuhur, pada sholat maghrib, pada sholat isya dan sholat subuh. Tapi kan kalau pada semua sholat zuhur dan asar kan semua adalah disirkan semua, tidak dijaharkan. Nah makanya Umi perlu yang jadi imam itu juga harus paham apa Bu? Ilmunya Bu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paham tentang Al-Quran dulu ibu. Baca. Kejadiannya di luar gitu, di mall gitu. Iya. Kan kita nggak tahu. Ini standar umum dulu Umi ya. Standar umum adalah yang jadi imam itu Bu, orang yang aqra'uhum li kitabillah. Kalau bacaannya sama ibu, maka orang yang paling paham tentang sunnah Nabi SAW. Kalau sama pemahaman sunnahnya ibu, maka aqdamu hijratan, yang paling pertama hijrah. Kalau semuanya sama kata Rasulullah SAW, siapa yang di antara mereka yang lebih tua, itu yang diutamakan. Jadi artinya ibu, ada standarisasi sebenarnya ibu ketika seorang menjadi imam. Tapi kalau kita di mall atau di tempat pembelanjaan itu agak susah ibu ya. Tapi kita yakin insya Allah Bu, kalau dia adalah seorang imam, seorang muslim ya, sah sholat kita ketika kita berada di belakang dia sebagai makmum ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain Bu? Satu lagi. Ya silakan Bu. Juga untuk menjamak dan kosyar sholat. Baik. Kan katanya tidak ada jarak ya Ustaz gitu, tidak ada batasan jarak lagi gitu. Dulu kan 80 km atau apa, tapi kan nanti pernah menjamak sholatnya saat jaraknya hanya berapa itu saya lupa persisnya gitu. Nah jadi saya tuh pernah sebenarnya kemarin sih ke puncak itu tuh dingin banget gitu airnya. Kalau dari jarak yang saya biasanya kan 80 km gitu kan, ini kan belum sampai gitu ke sana. Akhirnya itu dijamak tadi tapi tidak dikosyor gitu. Gimana Ustaz? Baik. Sebenarnya gini Umi, mungkin Ustaz pernah bahas sebelumnya Umi, ada 3 pembagian ya mengenai sholat jamak dan qashar. Pertama ibu-ibu, ada orang yang boleh menjamak dan boleh mengqashar. Dia boleh dua-duanya Bu, menjamak boleh, mengqashar boleh. Siapa itu ibu-ibu? Bagi orang-orang yang statusnya dalam keadaan safar.
Terlepas dari perbedaan ulama, ada membatasi dengan batasan sekian. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu dibatasi, yang penting dia safar, itu boleh menjamak dan mengqashar. Ya Bu ya? Baik. Puncak itu orang biasa dikatakan safar nggak kalau ke puncak? Kalau secara kebiasaan dikatakan safar, Bu, boleh menjamak dan mengqashar. Jadi Bu Eli jangan ragu. Ibu menuju puncak, menuju Bandung, itu boleh menjamak dan mengqashar salat. Baik Bu, ada orang yang boleh boleh menjamak saja tapi tidak boleh diqashar. Siapa ini Ibu? Pertama Ibu adalah orang yang mengalami sakit Ibu. Sakit, susah dia bolak-balik, mondar-mandir Ibu. Maka dalam kondisi ini boleh dia menjamak sholat tapi jangan diqashar Ibu. Tapi dia nggak kemana-mana, padahal dia di rumah Ibu, dia sakit Ibu. Atau terjadi hujan deras Ibu, dari pagi sampai siang, siang sampai sore Bu, boleh seseorang menjamak sholat tetapi tidak diqashar. Ya Bu ya. Kemudian yang ketiga Ibu, ketika terjadi masyakoh pada seseorang, contoh Ibu, misalnya ada seorang dokter sedang menangani pasiennya, ya, apa Bu, biasanya kan kalau orang mau bedah itu Bu, dokter bedah kan Ibu, kan dia kalau udah durasi waktu untuk bedah itu nggak boleh ditinggalkan Ibu. Pasti dia akan tertinggal sholat nggak Ibu? Tertinggal ya Bu ya. Dalam kondisi masyakoh seperti Bunda, boleh dia menjamak sholat tapi tidak apa Bu, diqashar. Dan bahkan Rasul pernah Ibunda di Madinah, belum nggak kemana-mana Bu, tidak ada uzur, tidak ada halangan Bu, tapi belum pernah menjamak sholat tanpa ada alasan, tanpa ada uzur Bu. Itu semata-mata Bu ingin mencontohkan kepada kita, menjamak sholat itu dalam satu waktu boleh dikerjakan dan tidak ada masalah, tetapi tidak diqashar Ibu. Dalam keadaan kita mungkin. Baik, golongan yang ketiga Ibu, golongan yang hanya boleh mengqashar saja tetapi tidak menjamak. Ini bedanya dari yang kedua. Kalau yang kedua tadi menjamak saja tapi tidak diqashar. Golongan yang ketiga diqashar tetapi tidak dijamak. Bagi siapa ini Ustadz? Bagi jamaah haji, khusus jamaah haji ketika berada di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13, sholat zuhur di waktunya, sholat asar di waktunya, sholat maghrib di waktunya, sholat isya di waktunya, tetapi dikerjakan yang 4 rakaat cuma 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, maghrib 3, isya 2 rakaat di waktunya Bu. Tetapi tanpa dijamak, hanya diqashar saja bagi jamaah haji ketika berada di mana Bu? Di Mina. Itu Bunda kesimpulan tentang jamak qashar, dan ada yang menjamak saja dan ada yang mengqashar saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bu Eli sebenarnya Bunda ambil jamak dan qashar karena Bunda sudah statusnya dalam keadaan musafir. Tapi tidak ada sholat sunnah berarti ya? Kalau kita mengambil jamak dan qashar Ibu tentu tidak diawali dengan qobliyah dan tidak diakhiri dengan apa Bu? Ba'diyah. Ya Bu Eli ya. Baik. Baik Bun, silakan Bu. Tadi dari hadis Anas bin Malik, Ustaz kan Baik. bilang jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya yang mengucapkan doa dan sebelah keluar rumah, kenapa disebutkan hanya jika seorang laki-laki? Baik. Bu, sebenarnya penyebutan laki-laki itu sudah mewakili perempuan. Ya, ar-rajulu, rajul itu kan laki-laki. Tapi ayat hadis itu Ibunda berlaku bukan hanya untuk laki-laki saja Bu, tetapi juga termasuk Bu perempuan. Ustaz contohkan Ibu. Ada hadis yang seperti ini Ibu, ya, yang berbunyi apa Bu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kata muslim kan yang kita pahami laki-laki Bu. Tapi kata muslim di situ Bu sudah masuk dalam kategori Bu perempuan. Berarti yang namanya menuntut ilmu itu Bunda bukan kewajiban laki-laki saja Bu, perempuan pun juga masuk. Berarti doa ini Bu bukan berlaku hanya bagi laki-laki saja Bu, bagi seorang wanita pun juga berlaku. Cuma diterjemahkannya Bu, ar-rajulu itu adalah laki-laki. Ya, karena memang kebanyakan sahabat yang waktu itu beliau berbicarakan laki-laki Ibu. Jadi beliau mengatakan apabila salah seorang laki-laki keluar dari rumahnya adalah ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baik. Baik Bu Endang ya. Baik, silakan Bunda. Saya mau tanya mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah, baik. Misalnya sholat maghrib saya ikut rakaat terakhir. Ikut rakaat terakhir, baik. Berarti itu kan ada duduk di antara dua sujudnya 2 kali dan tahiyatul akhir 1 kali. Jadinya kan begitu ya. Duduk antara 2 sujudnya. Sorry, 2 sujud. Apa namanya? Tahiyatul awalnya berarti 2 kali. Iya. Akhirnya 1 kali. Baik. Awal itu apakah kita membaca tahiyatul awal atau diam saja karena sebenarnya kan belum Baik. Sebenarnya di sini ada khilaf para ulama, ya. Boleh kita membaca at-tahiyat aja seperti tahiyat awal, ya Bu ya, dan tidak sampai tahiyat terakhir.
Ada sebagian ulama mengatakan boleh dia membaca sampai ucapan tahiyat yang terakhir, sampai innaka hamidum majid, nggak ada masalah. Sama termasuk juga cara model duduknya, apakah duduknya iftirash atau tawarruk, itu pun juga ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan duduknya boleh seperti iftirash, juga boleh duduknya seperti tawarruk. Itu kembali kepada silahkan mana yang kita ambil dari pendapat para ulama. Karena ini adalah wilayah fikhiyah dan di situ ada diberikan keleluasan oleh syariat Islam. Ya Bunda, jadi nggak ada masalah Bunda mau membaca cuma sampai salawat saja, tidak sampai innaka hamidum majid di tasyahud terakhir yang bagi kita adalah rakaat yang pertama, atau kita membaca sampai innaka hamidum majid juga tidak ada masalah, ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Silahkan Bunda, ada yang lain, Bu? Baik, Mbak Nadia. Maghrib dan Isya. Mana yang didahulukan? Baik. Ingat Ibu-ibu, kaidahnya Ibu-ibu, kalau menjama antara maghrib dan Isya Ibu-ibu, tetap yang didahulukan mana yang sesuai dengan urutannya. Karena Bu, ada satu riwayat mengatakan, ya, ibda'u bima bada Allah, mulailah seperti yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Berarti Bu, kalau maghrib yang kita mau laksanakan jama' takdim misalnya Ibu, tetap maghrib duluan, kemudian Isya, tapi waktunya di waktu maghrib. Kalau kita mau jama' takhir, maghrib dan Isya, tetapi waktunya adalah di waktu Isya. Cuma numpang waktu doang Bu. Nah, cuma namanya Bu, kalau dimajukan namanya jama' takdim, kalau diakhirkan namanya jama' apa Bu? Takhir. Tetapi pelaksananya Bu, lakulah sesuai dengan apanya Bu? Urutannya. Ibda'u bima bada Allah, mulailah seperti yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilakukan di maghrib ketiga, saya tetap 4. Kalau tergantung Bu Nadia, kalau Bu Nadia ini safar, berarti qashar, jamak dan qashar, maghrib dan Isya, maghrib 3, Isyanya 2 kalau lagi safar. Tapi kalau Mbak Nadia lagi mukim tapi lagi kondisi sakit, kita nggak bisa bolak-balik kamar mandi, ya boleh menjamak maghrib dan Isya, maghrib 3, Isya berapa? 4, tanpa mengqashar Isyanya Bu, Mbak Nadia. Paham? Baik, mungkin iya baik. Ini kondisinya lagi safar. Baik, safar. Jadi imam. Baik. Gitu kan mestinya kan dapat keringanan untuk menjamak dan mengqashar. Baik. Tapi karena menjadi imam, berarti kan dia tidak bisa mengqashar. Misalnya Zuhur misalnya, zuhur. Baik. Berarti kan dia harus melaksanakan 4 rakaat kan, karena dia jadi imam. Sebenarnya Bu Eli nggak mesti dia kerjakan 4 rakaat. Tetap boleh dia kerjakan 2 rakaat, nanti makmum itu masbuk jadinya. Makanya Ustadz kalau lagi safar, terus ada makmum yang mohon maaf dia mukim, saya selalu sampaikan, Bapak, Ibu, saya ini dalam keadaan safar. Saya akan mengerjakan qashar 2 rakaat zuhurnya. Kalau Bapak Ibu nanti mau melanjutkan, silahkan lanjutkan 2 rakaat. Berarti saya salam, assalamualaikum. Pas rakaat kedua Ibu-ibu, Ustaz, assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti makmum berdiri seperti orang masbuk. Berarti dia ketinggal berapa Bu? 2 rakaat. Jadi Harus dikasih tahu di awal. dikasih tahu di awal, ya Bu ya. Nah itu Bu caranya Ibu ya. Nggak ada masalah Bu, kita jadi imam, kita qashar, makmum mukim, nggak ada masalah Bu. Tetap dapat pahala berjamaah mereka. Baik para ummahat ibunda semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin itu yang kita bisa bahas. Doa kami ibu-ibu mudah sehat, panjang umur dan barokah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan mendatang, pekan keempat insyaallah, mudah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.